Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Higas Domino. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahannya. Nama saya Nofri. Apa yang dialami saudara saya yang Ustadz bahas sama seperti yang saya rasakan. Namun saya sedang tidak bermimpi ataupun tidur. Ketika saya sedang membawa kendaraan ataupun saya sedang aktivitas lainnya, di telinga saya seringkali mendengar suara azan. Dan itu berlangsung lama dan berulang-ulang, padahal belum waktunya sholat. Mohon pencerahannya Ustadz. Mohon dijawab. Alhamdulillah, para sahabat semua, seperti yang sudah aku share di dalam video yang berjudul Tafsir Mimpi Mendengar Suara Azan. Di situ dijelaskan bahwa azan adalah sebuah panggilan jiwa atau suara akhirat yang ditujukan bagi mereka yang kehidupannya terlalu lama hanyut dalam duniawi atau terlalu suka dengan lahiriah, dan pada hakikatnya pengalaman Anda sama seperti orang yang sedang kondisi bermimpi. Mungkin hanya tingkat kedalamannya saja yang beda. Jadi seperti pada saat kita tidur dengan diawali zikir dan mengingat Allah sebelumnya, atau ketika kita sedang duduk berzikir dengan fokus konsentrasi pada ayat-ayat yang kita ucapkan, kemudian berkat sang budi dan kebaikan akhlak seseorang yang memiliki ruh di dalamnya, maka sisi ruhani dari budi dan kebaikan akhlak seseorang itulah yang mengantarkan kita pada level kedalaman batin, ataupun mungkin sedang membawa kendaraan serta beraktivitas lain. Jadi pada beberapa aktivitas tersebut terkadang mampu memasuki kondisi yang sama, yaitu fokus. Lihatlah ketika kita sedang menyetir kendaraan, maka saat itu pandangan mata kita, seluruh perhatian kita, fokus kita, perasaan atau rasa kita, semua sedang dalam satu kondisi. Pada saat kita nyetir, kita fokus pada marka dan rambu-rambu jalan, dan fokus itu bukan tegang. Benar-benar fokus tanpa menghiraukan apa-apa yang ada di sekitar kita atau yang kita lewati. Mobil bagus mungkin, rest area mungkin, kendaraan yang ugal-ugalan mungkin, dan lain-lain. Semua tampilan itu hanya berlalu saja seperti kita nonton TV, tidak terpengaruh oleh kondisi lahiriah dan batiniah kita. Jadi semuanya, titik fokus tersebut mampu bergerak dari kondisi lahiriah kita hingga menembus kondisi batin. Maka pada saat dalam kondisi tersebut, kesadaran manusia akan mampu mengakses dunia batin. Pendengaran yang mampu mendengar suara gaib ataupun pandangan gaib yang mampu mengakses penampakan, dan tampilan-tampilan tersebut tergantung pada kepekaan batin kita. Apa yang bisa kita akses, jenisnya tergantung pada karakter kita. Jika pintu pendengaran yang peka, maka akan mampu mendengarkan suara-suara gaib. Jika penglihatan yang peka, maka akan mampu tampil penampakan-penampakan dalam penglihatan gaib kita. Jika perasaan atau rasa yang terbuka, maka kita juga akan mampu merasakan sesuatu yang gaib di sekitar kita, baik itu jauh maupun dekat. Kita akan terasa, kita akan tetap merasakannya. Jadi apa yang bisa kita akses dari kedalaman batin itu tergantung pada pintu mana dari terbukanya indera batin seseorang, penglihatan, pendengaran, ataupun perasaan. Dan yang mampu diakses oleh sahabat Syekh Jati ini adalah pendengaran batin. Lalu bagaimanakah dengan kondisi dari ketiga lainnya? Menurut aku semua sama. Semua mampu mengakses dunia batin meskipun beda pintu. Para sahabat semua, ketika indera pendengaran batin seseorang terbuka sehingga mampu mengakses pendengaran
yang ada di alam gaib, seperti contoh mendengar suara azan meskipun pada saat belum tiba waktu sholat 5 waktu, maka sesungguhnya saat itu kondisi lahiriah Anda sedang dalam keadaan bersih. Kondisi lahiriah tersebut dimulai dari pikiran yang fokus, kemudian pikiran ini tentunya mendapat support dari akal, dan akal tersebut adalah kondisi terluar dari nurani manusia. Beberapa titik-titik tersebut semua bersih, sehingga suara azan mampu terakses oleh pendengaran batin meskipun kita sedang dalam aktivitas lain, tetapi di situ fokus. Para sahabat semua, terkadang seseorang yang duduk bersimpuh, duduk bersila, duduk berzikir dalam keheningan, kemudian dengan melafalkan zikir-zikir dengan memiliki niat untuk kepentingan duniawi mereka, maka itu sesungguhnya tidak lebih bagus daripada seseorang yang sedang nyetir tetapi fokus. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila azan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengarkan azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali, dan apabila dikumandangkan iqamah, maka setan pun berpaling lagi. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Hadis riwayat Bukhari nomor 608 dan Muslim nomor 339. Para sahabat semua, demikian apa yang bisa kita sampaikan. Pada hakikatnya zikir tujuannya adalah satu, untuk memfokuskan diri dari kondisi lahiriah yaitu pikiran, kemudian hati ataupun dalam hal ini adalah nurani, di mana di dalam ketiga kondisi tersebut adalah satu misi atau satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam spiritual kita. Maka saat itulah niat yang bersih, pikiran yang bersih, hati yang bersih merupakan sebuah kesempatan yang sangat bagus untuk kita, dan di situ Allah menurunkan berkah-berkah tersendiri untuk kita rasakan. Di dalam hal ini yang mulai terasa adalah pendengaran batin ataupun penglihatan batin ataupun perasaan atau rasa yang peka. Ini adalah salah satu anugerah, dan mungkin banyak lagi anugerah-anugerah yang lain, di mana anugerah tersebut tidak menjurus pada sesuatu yang bersifat batiniah, tetapi kita mampu merasakan hidup kita yang lebih damai dari orang-orang yang lebih kaya dari kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.